Manusia itu ketika dia diciptakan oleh Tuhan, mereka sangat dekat dengan Allah. Bahkan Allah menempatkan mereka di Taman Eden yang begitu indah. Tuhan katakan begini, semua yang ada dalam taman ini boleh kalian makan. Tapi cuma ada satu pohon yang ada di tengah, janganlah kalian dekat-dekat di situ. Karena kalau kalian dekat-dekat di situ, bahkan kalian memakannya, kalian pasti akan mati. Ternyata setan atau iblis tidak pernah tinggal diam. Dia dengan liciknya akan berusaha bagaimana caranya dia harus menjatuhkan manusia. Saudara, setiap manusia itu punya kelemahan dan kekurangan. Makanya setan itu menyerang manusia di setiap kelemahan dan kekurangan manusia. Kalau kita sudah tahu bahwa kelemahan kita di perempuan, hati-hati berdekatan dengan perempuan yang bukan mudin kita. Karena setan itu punya banyak strategi menghancurkan hidup manusia. Kalau mau pikir saudara, kurang apa Adam dan Hawa? Mereka sudah dekat dengan Tuhan. Dan mereka langsung berbicara, bercakap-cakap dengan Allah. Seharusnya mereka itu sudah bisa menjaga diri. Karena mereka itu sudah dekat dengan Tuhan. Justru orang yang dekat dengan Tuhan, orang yang sudah setia gereja, orang yang setia berdoa, setia melayani, mereka yang akan menjadi hantamannya setan. Karena setan tidak tertarik dengan orang mabuk di luar sana. Setan tidak tertarik dengan orang yang tidak setia gereja. Dia bilang, kita ketemuan kok orang. Justru orang-orang yang setia ini, hati-hati. Karena sudah banyak kejadian-kejadian. Kita jangan sombong rohani. Jangan sosok rohani. Oh, saya kuat iman kok. Saya bisa mengendalikan. Saya punya nafsu kok. Jangan sombong, saudara. Jangan, hati-hati. Karena setan itu punya banyak strategi menjatuhkan manusia dengan berbagai macam cara. Makanya titik-titik kelemahan itu jangan sampai kita berdiri di situ. Tuhan sudah larang, jangan dekat-dekat dengan pohon yang ada di tengah-tengah. Tapi dasar nih Hawa ini, dia mau coba-coba, dia dekatin dia. Bagus juga ini pohon ini, buah-buah ini ya. Dosa itu datang dari keinginan. Ketika kita berkeinginan, itu setan tahu. Dan setan menawarkan sesuai dengan keinginan di hati manusia. Karena setan itu adalah malaikat suci dulu. Dia adalah Lucifer, pemimpin pujian nomor 1 di sorga. Cuma gara-gara dosa kesombongan, Tuhan buang dia ke dunia ini. Jadi, karena dia pemimpin pujian malaikat kudus di sorga, saudara, dia juga punya kuasa. Semua dia bisa tahu. Pikiran kita, hati kita, apa yang di dalam isi hati kita itu dia tahu. Cuma satu yang setan tidak boleh langkahi. Itu adalah nyawa manusia. Karena nyawa manusia itu di dalam genggaman tangan Tuhan. Makanya kenapa seringkali saya katakan, kalau bapak-bapak yang punya mobil, jangan sekali-kali taruh perempuan di depan, boncengan sampai ke Palangkaraya. Selesai itu. Selesai. Tadinya gak ada apa-apa. Gak ada perasaan apa-apa. Tapi lama-kelamaan setan bisa goda kita. Betul gak Pak Rinto? Kamu pernah gak tertarik dengan perempuan muda saya di sini? Jangan bohong. Yang benar. Yang benar. Walaupun dari hati. Saudara, wajar. Saya juga bisa aja tertarik dengan saudara. Karena saya masih manusia biasa. Jangan pernah saya merasa, saya bunuh saya gak bisa jatuh lagi, saya bisa menjaga diri. Sombong itu namanya. Kita harus belajar mengakui kelemahan kita. Itu baru benar. Karena firman Tuhan katakan, kalau manusia mengakui dia tidak berdosa, itu artinya dia manusia munafik di hadapan Tuhan. Karena kita semua manusia berdosa. Seorang hamba Tuhan yang berkhotbah di atas mimbar, kita anak-anak muda harus semangat, jaga kekudusan, jangan sampai kita bertelur. Turun dari mimbar dia hamil dulu. Makanya saya bilang saudara, sebelum kita memberitakan firman Tuhan, rasa-rasa dulu, mampu gak kita melakukan ini baru sampaikan. Saya berdoa dulu, Tuhan, jangan sampai saya mengajar,
saya sendiri yang terbuang. Itu kata Rasul Paulus. Bebaskan aku dari apa yang tidak kusadari. Saya nonton saudara di berita, seorang anak pendeta. Gereja mulai jam 10 pagi. Tiba-tiba datanglah anak pemuda, gadis cantik. Pak, bisa minta minum? Oh iya, ambil aja di pastori. Ternyata yang anak pendeta itu baru selesai nonton film porno. Hati-hati kita nonton film porno. Itu bisa menambah hawa nafsu dan bisa menjatuhkan kita. Apalagi anak-anak muda. Sekarang HP ini berbahaya bagi kita, bisa merusak otak kita. Ketika anak muda itu minta minum, tiba-tiba dia ambil minum, dia masih duduk di pastori. Duduk, dia cuma pakai baju pendek segini. Nah, duduk di kursi, dia kelihatan pahanya. Tiba-tiba ini anak pendeta itu mulai berhalusinasi. Aduh, tadi dia baru nonton film porno kan. Akhirnya anak itu langsung dia ajak masuk ke kamar. Saudara, diperkosa anak itu, teriak-teriak gak bisa. Karena apa? Karena nafsu sudah menguasai dia. Gak bisa lagi terkontrol. Karena apa? Sudah nonton film porno. Karena anak itu berteriak, saudara, kan orang-orang belum datang. Berteriak anak itu, langsung anak itu dipetok dengan martir. Pecah kepalanya, meninggal. Dia langsung kasih masuk di karung karena ketakutan. Anak itu masih tersimpan di gudang. Ibadah berjalan seperti biasa. Selesai kebaktian, orang tuanya tanya, loh, mana anakku? Kok anakku gak kelihatan dari tadi? Tanya sama si pemuda yang membunuh dia, anaknya pendeta. Pak, udah lihat anakku? Tidak, aku dari tadi dia gak kesini, dia belum datang. Dari tadi pagi gak kulihat. Padahal ada dalam karung, dia sudah bungkus. Tengah malam sekitar jam 3 pagi, dia langsung pakai motor, dia ikat di belakang, dia pergi buang di tengah hutan. Orang tuanya cari, berhari-hari cari, 2 minggu baru ketemu. Apakah tidak ketahuan, saudara? Walaupun dia buang tuh mayat di sana, darah kita itu adalah nyawa kita. Darah kita itu berteriak kepada Tuhan. Ketika Habel dibunuh oleh Kain, darahnya hidup. Makanya kenapa kita dilarang makan darah? Karena darah adalah nyawa. Karena darah tetap hidup. Coba kalau kita kehabisan darah, pasti mati. Jadi darahnya berteriak kepada Tuhan. Ternyata saudara, sudah selidiki. Orang bilang, loh, pagi-pagi kami lihat dia sudah ada di gereja kok. Dia dulu-duluan datang di gereja. Loh, terus kenapa dia gak gereja? Akhirnya kedapatanlah di gudang itu ada bekas darah. Ternyata setelah dicek, ambil tes sidik jari, dites semua, anak pendeta yang waktu dites cocok dengan sidik jari. Sudah hari-hari memusik di gereja. Ya, makanya itu yang saya katakan. Jangan kita sok-sok rohani. Setan itu punya banyak strategi untuk menjatuhkan setiap manusia. Apalagi kalau kita jauh dari istri. Oh, nafsu tidak pernah terlampiaskan. Selesai itu. Ya. Itu sangat berbahaya. Saya mau berkhotbah saudara terang-terangan aja. Dan saya tidak pernah lari dari firman. Come back to the Bible. Mama Santi pernah gak digoda laki-laki? Sering. Nggak mau. Saya ini menasehati Bapak Ibu Saudara supaya jangan sampai kita kalah dengan segala tipu muslihat iblis. Makanya kalau bukan mudin kita, jangan sekali-kali saling boncengan deh dengan perempuan yang bukan mudin kita, atau dengan laki-laki yang bukan pasangan kita. Atau kalau naik mobil, jangan taruh perempuan orang lain di depan, kasih istri kita di depan. Karena setan itu licik. Apalagi kalau kita naik di depan pakai baju pendek gini. Firman Tuhan bilang, dari hati kita timbul mengingini orang punya, kita sudah berdosa, saudara. Tapi ada dosa yang mendatangkan maut, ada dosa yang tidak mendatangkan maut. Dosa yang mendatangkan maut apabila dosa itu kita buahi. Contoh, wih, ganteng banget ini laki-laki ini. Saya sudah ingin, memang sudah berdosa, tapi saya nggak rebut dia. Itu tidak mendatangkan maut, cuma sekedar ingin. Tapi dosa yang mendatangkan maut, punya keinginan, tiba-tiba kita rebut. Itu yang mendatangkan maut buat kita. Kalau mau ibadah pemuda, tulus-tuluslah beribadah.
Jangan ada pikiran macam-macam. Kalau mau pacaran, hati-hati pegangan tangan. Pegang begini aja, nafsu langsung muncul. Betul gak nih? Betul! Jangan munafik. Waktu kita mulai pacaran, waduh, nggak telepon 1 minggu aja sudah kangennya luar biasa. Pas jumpa langsung deg-deg. Betul gak? Jantung. Setelah sudah menikah sudah gak ada lagi tuh deg-deg itu, gak ada lagi. Seperti itu. Ya, kalau saya terang-terangan supaya setan itu dia tahu bahwa dia punya strategi-strategi sudah mulai dibongkar. Ya, jadi kita yang harus waspadai. Jangan seperti Adam dan Hawa. Setelah dia jatuh, firman Tuhan bilang telanjanglah mereka. Saudara, kita ini telanjang di mana Tuhan? Tuhan cari. Adam, di manakah engkau? Sekarang saya tanya, Dek, kalau orang berdosa, kira-kira dia sembunyi atau terang-terangan? Sembunyi. Bersembunyilah si Adam dan Hawa. Gara-gara takut kan? Dia pikir walaupun dia sembunyi Tuhan gak lihat. Aduh, kasihan. Tuhan itu maha tahu. Tiba-tiba Tuhan bilang, kenapa kalian bersembunyi? Kenapa kalian langgar apa yang aku perintahkan kepada kalian? Oh, itu kok si Hawa yang Tuhan tempatkan di samping saya itu. Nah, terus Hawa bilang, itu si ular. Biasanya orang kalau sudah jatuh saling menuduh. Iya toh? Oh, si ini yang salah. Lebih baik aku aja biar enteng. Amin. Tidak usah saling mempersalahkan satu dengan yang lain. Kalau kita sudah merasa bahwa kita bersalah, Tuhan ampuni saya bersalah. Baru kita menjadi gereja yang dewasa. Amin. Berdoalah buat pasangan hidup kita. Carilah orang yang takut akan Tuhan. Jangan sembarangan cari di luar sana. Ya, seperti yang suamiku pekotbah minggu lalu. Seorang pemimpin pujian masih muda. Oh, luar biasa dia tuh pemimpin pujian, saudara. Ketika dia mengangkat pujian, orang sudah merinding. Karena luar biasa hadirat Tuhan. Akhirnya dia menikah dengan orang non-Kristen. Dia bilang, Pak Pendeta, saya kan bisa menangkan dia. Belum tentu. Akhirnya apa yang terjadi? Setelah dia menikah karena tidak mau dengar nasihat, apa yang terjadi? Dia mau ke gereja aja, katanya suaminya ancam dengan sendal. Berani kau ke gereja, ini sendal. Jadi salah satu contoh. Makanya Alkitab katakan, berpasanganlah kita dengan pasangan yang seimbang. Bukan seimbang harta tidak, tapi seimbang rohani. Supaya sama-sama sepadan, supaya kita enak pelayanan, dan tidak ada saling menyalahkan satu dengan yang lain. Amin. Haleluya, itu yang terpenting. Ya, supaya Tuhan memberkati anak-anak Tuhan, gereja-gereja Tuhan yang selalu setia dengan Tuhan. Amin. Tuhan berkati kita semua.